Musrenbang Kecamatan Sukajaya masih mendominasi terkait pendidikan dan infrastruktur. Musrenbang Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor digelar pada hari Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Sukajaya. Hadir dalam acara tersebut Camat Sukajaya Dr. Anda Rahmawati Aris MSI, staf ahli bidang administrasi dan keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Dr. Mustaqim SPDMM, Ketua Tim Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Bapedalitbang Kabupaten Bogor Eti Nurhayati SPI MSI, Kepala Desa Sekecamatan Sukajaya, Wakapolsek Cigudeg, dan Posmil Sukajaya, BPD Sekecamatan Cigudeg, K3S Sukajaya, Kepala Puskesmas Sukajaya, dan tokoh masyarakat Sukajaya. Dalam Musrenbang Kecamatan Sukajaya, banyak usulan-usulan yang disampaikan oleh para kepala desa Sukajaya, diantaranya oleh Kepala Desa Kiarasari Ahyar Suryadi, Kepala Desa Pasir Madang Encep Sunaria, Kepala Desa Sukajaya Mamat, Kepala Desa Jaya Raharja Unus, Kepala Desa Uruk Sukarma, Kepala Desa Kiara Pandak Tedi Sopian, Kepala Desa Cisarua Samit dan Kepala Desa Cileksa Ujang Ruhyadi. Adapun dalam musrenbang tersebut yang diusulkan oleh Kepala Desa masih yang menjadi skala prioritas adalah pendidikan dan infrastruktur. Karena setelah pasca bencana yang melanda Sukajaya tahun 2020 masih banyak yang harus dibenahi terutama sarana dan prasarana pendidikan dan juga infrastruktur. Yang terbagi dalam 11 desa, 37 dusun, 11 RW, dan 342 RT. Untuk prioritas pembangunan wilayah Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor tahun 2026 disusun berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis sebagai berikut. Dari sektor pendidikan, yaitu antara lain belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Berikutnya penanganan pasca bencana, yaitu belum maksimal penanganan penuntasan pembangunan infrastruktur pasca bencana. Dari bidang kesehatan, kurangnya sarana prasarana pendukung kesehatan di Puskesmas Sukajaya dan Puskesmas Kiara Pandak. Dari bidang ekonomi, belum maksimalnya diberdayakan potensi bidang UMKM dan pertanian, serta masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan di bidang lingkungan hidup, yaitu belum adanya penanganan tempat penampungan sampah di wilayah Kecamatan Sukajaya. Dari isi permasalahan ini, tampung dan penataan ruang. Antara lain, belum tertanganinya penuntasan jalan kabupaten, yaitu Kiara Pandak Pasir Madang dari STA 1100, dikelolanya potensi wisata yang ada di Kecamatan Sukajaya, seperti air terjun di Desa Kiarasari, kemudian panorama alam Pasir Bocah, air terjun di Desa Cileksa, Agar Kiara, kampung adat Uruk, ada camping ground dan situs-situs lainnya. Ini juga berada di antaranya ada di Desa Uruk. Selanjutnya sektor penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu terdapat kantor desa yang rusak berat pasca bencana alam tahun 2020, yaitu Desa Cileksa. Karena ini untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Yang kedelapan, sektor perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan, yaitu penuntasan hutan dan sarana pendukung lainnya yang terdampak pada saat bencana tahun 2020. Dari sekian banyak yang kami sampaikan, memang lebih kepada infrastruktur Pak izin, karena memang dari infrastruktur itulah bisa berkembang UMKM, kemudian wisata, pendidikan pun seperti itu. Karena dari Kiarasari saya lihat warga yang bersekolah, tapi juga sarana pendidikan di sini SMA Negeri 1 cuma 1, Pak. Itu yang menjadi masalah pada tahun 2024 kemarin dan sebelum-sebelumnya dalam penerimaan siswa, di mana digunakan sistem zonasi. Dari sistem zonasi dari 11 desa yang tertarik
Jadi lebih berdekatan dengan Cigudeg. Jadi SMA 1 itu kebanyakan orang Cigudeg, anak-anak Cigudeg yang bersekolah. Nah, itulah makanya ini PR kami. Sehingga kami kemarin juga berkoordinasi ke KCD bagaimana caranya agar anak-anak yang 8 desa ini bisa bersekolah. Karena rata-rata lama sekolah kami di Kecamatan Sukajaya termasuk yang rendah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam musrenbang ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan selanjutnya, dan insya Allah kita doakan semoga apa yang kami rencanakan ini bisa direalisasi di tahun-tahun berikutnya. Baik, kalau tadi Pak PJ membuka dan menutup dengan pantun, saya mohon izin saya menutupnya dengan pantun, Pak. Aku tadi dari timur ya. Dari timur tadi Bapak sudah mewakili, karena saya sudah lama di sini, dari sini. Izin Pak. Baik, mohon bantuannya ya. Halo. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Satu lagi ya, duduk di belakang seorang diri. Ada yang seorang diri ya. Membaca materi, menyandar ke dinding. Walaupun musrenbang hanya 1 hari, namun hasilnya sangatlah penting. Terima kasih. Ada tadi yang mungkin yang kekurangan ya, yang kekurangan dari ajuan-ajuan yang sebelum kita musrenbang. Hanya sedikit Bu, Pak Kiarasari itu saya melihat pemukiman warga saya yang belum terrealisasi di pasca bencana. Intinya rumah-rumah yang bertebingan, tebing-tebingan gitu Pak ya, itu belum terrealisasi. Saya hanya minta untuk direalisasi pemukiman warga saya, karena dia itu sangat rawan. Ketika melihat jangankan hujan besar, hujan kecil pun saya sangat riskan. Ya mungkin saya tak panjang lebar, hanya itu saja pengajuan yang utama dari Kiarasari, soalnya itu menyangkut dengan nyawa warga saya. TPT atau apa? Draft itu Bu. Ya, ya, turap. Ya, kalau sombong KTP turap. Ya, itu aja dari saya, tak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 RW yang mungkin dikenakan kita nggak mengajukan bunta, kan gitu Pak ya. Ya. Saya hanya minta itu aja, kan gitu Pak. Terima kasih Pak. Lanjut yang lainnya. Yang mewakili dan Ibu Bapak dari Bapak Dalitbang yang saya hormati, Bapak Ibu dari UPT, dari UPM, dari PGRI, cek api tadi jama kuluhum dari wiji-wiji hampura ulah sampai ayah anu matariwal anu Gusti Primado sangat dihormati kalian dibanggakan rekan-rekan kepala desa sekecamatan Sukajaya yang saya banggakan dan saya hormati. Yang terakhir, para peserta baik tamu undangan dari media yang sama saya hormati dan saya banggakan. Ibu Bapak pimpinan rapat yang saya hormati, saya akan menggarisbawahi kaitan dengan DIPED atau safari pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Dasar dari sumber data SIPD RI penetapan APBD tahun
2025. Kami di sini mewakili warga Desa Pasir Madang atau wabil khusus warga desa Kecamatan Sukajaya. Kenapa saya mengatakan, saya menggarisbawahi contoh hal kecil? Karena setiap ajuan-ajuan yang berdasarkan dari Musrembang Des, dan Musrembang Kecamatan, menurut saya ini kurang relevan atau kurang akurat. Kenapa kurang akurat? Karena tujuan awal kita mengadakan musrembang yang diusung dari bawah, diusulkan melalui APBDes dan APBD, itu yang pertama itu dari skala prioritas, ya, skala prioritas. Kenapa saya mau skala prioritas? Pasir Madang tidak panjang, tidak banyak, tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama itu peningkatan sumber daya manusia. Ya, saya mengusulkan sekolah dasar SD Negeri Pasir Madang 2 dari 2017. Ya, dari 2017 saya selalu menggaung-gaungkan, saya selalu ngomong itu bencana, Pak. Alangkah naida, alangkah bodohna. Pak Ustadz yang menolak ya udah. Lamun masyarakat Pasir Madang, khusus Pasir Madang 22 yang telah direlokasi penduduknya, itu tidak tercover lagi. Mau kapan negara ini? Mau kapan Kabupaten Bogor ini jadi negara termaju? Kabupaten Bogor selaku penyangga ibu kota, bagaimana ibu kotanya mau maju, mau hebat, penyangganya aja rapuh, sumber daya manusianya aja terbengkalai. Ya, tolong Bapak Ibu selaku pemangku kebijakan yang duduk di hadapan saya, bawa catat tapi tetep jangan dijadikan dokumen di ruang arsip. Ini kayaknya hanya dibikin hanya datang dari sini, ditaruh di arsip, udah beres. Musrembang itu harus tertata dan terukur. 1 poin, 2 poin, jangan 10 poin kalau tidak ada anggaran. Tapi 1 aja jawab. Karena kami lelah, Pak, dengan cerobohan, dengan omongan masyarakat kaitan desa. Sorotan itu selalu ke desa. Apapun itu, baik bantuan-bantuan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung, itu yang jadi bumi ke desa. Nah, sekarang tujuan kami itu hanya ingin kami itu dijawab. Infrastruktur nantilah, infrastruktur gampang, ada Samisade, ada Dede, bertahan. Nah, ini sekolah, bagaimana mau maju? Saya dari 2017, dari mulai 2016 saya melaksanakan relokasi sampai 2020 kemarin Poranda Kampung Gunung Pak, Dusun 2 itu belum dijawab. Hanya 2024 kemarin kami mendapat 1 gedung 3 ruangan, itu pun kami cek bahasa dia tema Pak kunying-kunying dan api. 1 program kami bagi 2, itu bisa. Padahal itu bantuannya ke SD Cileca 5. Tapi karena kebijakan kami sama-sama kami merasakan, kami duduk bareng, sehingga kami dapat kemarin 1 gedung dengan 3 lokal baru kemarin. Nah, sekarang nggak ada lagi ini di sini. Ini musrembang kemana? Jadi kami tidak mau datang dari sini tidak ada bahan, tidak ada yang disampaikan ke masyarakat. Karena dilihat dari segi pendidikan, Kecamatan Sukajaya itu sumber daya manusianya Bapak bisa lihat sendiri lah. Ya. Apakah memikir kapuyuh buntutan orang yang tantangan kalau 5 Curbai Sukajaya? Apakah gedung yang mewah dengan 2 lantai, gedung kecamatan itu diisi dengan orang-orang luar aja? Ternyata tidak ada memberi ruang untuk penduduk setempat. Kami tidak mau. Dengan kami menjabat di desa
satu ketika, apalagi dengan sekarang visi-misinya satu RT, satu desa itu satu sarjana. Tapi bagaimana kita mau mencetak sarjana atau sekolah dasarnya aja nggak dijawab-jawab, hanya kata RI 1 dan omong-omong doang. Kita hanya melangsungkan musrembang ini dengan dasar syarat aja. Tolong dicatat di poin pertama pulang dari sini, SD Pasir Madang 2. Saya tidak minta banyak, Pasir Madang 2 itu sekolah, itu anak cucu kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Sehebat apapun kita, sehebat apapun kemajuan yang ada di wilayah kita, tanpa ditunjang dengan sarana pendidikan yang mumpuni apa, nggak ada hasilnya. Itu poin satu. Yang satu lagi, kami dari 2014, karena dengan bentangan yang sangat jauh, dengan SDA yang panjang-panjang, 18, sekian kilo, tolong dibawa satu lagi, Pak. Ini saya omong terakhir, dan gak bakalan saya ulang-ulang lagi itu ke depan, dan saya tidak akan hadir lagi di musrembang. Ngapain? Bila perlu pecat saya jadi kepala desa. Ngapain kalau saya nggak bisa? STA Pasir Madang Cisarua, dari Cisarua Cilengsa Lingkar dengan kami buka jalan itu berapa tahun dilaksanakan oleh desa pelebaran. Kami minta untuk peningkatan status aja susah banget. Ini pemangku kebijakan yang dipilih oleh Kecamatan Sukajaya ini mana? Apa hanya duduk di kursi goyang, bobo? Dari Pasir Luas, Pasir Madang, Cisarua, Cilengsa dengan bentangan dengan jarak 18, sekian kilo, itu peningkatan status. Karena kalau dilaksanakan oleh desa berarti ongkos bersama ribu, ya nggak bakal terdengar. Saya udah 2 periode belum setengahnya terbangun. Ini mau kapan lagi menjawab? Minimal lah cek bahasa dia teh mangabunga kades ku masih Pak Kades sekarang kam aya nama ku APBD kan nyeunah. Ini tidak ada lagi usulan saya aja nggak ada satu poin pun. Ngapain saya harus datang lagi musrembang kalau nggak ada, kalau nggak didengar. Ya mendingan bubar kita jadi musrembang. Memang kalau lihat dari pelaksanaan musrembang kata Pak Wahyar tadi, makin sini makin berkembang, wah ini kayak pelaminan aja nih. Udah hebat Bu, terima kasih Bu Samad, udah memotivasi kami bahwa ini Sukajaya. Mungkin itu 2 poin Pak yang perlu Bapak garis bawahi, tapi saya tidak mau Bapak menggaris bawahi poin tersebut hanya disimpan di ruang arsip, hanya disimpan di atas lemari, tapi bawa ini ke perencanaan pembangunan Kecamatan Sukajaya, eksekusi di tahun 2025. Ya, mungkin itu saja, kira lebihnya saya mohon maaf kalau perkataan saya ini kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikatakan musrembang, jadi boleh dikatakan tidak ada arti karena setiap tahun diusulkan kadang-kadang paling 2-3 titik saja. Terima kasih ya ada lain. Memang hari lain kan setiap desa di Bereknya pada nolak. Jadi alhamdulillah disanggah guru lain. Jadi kami dari wilayah kanan desa Uruk Pak, jadi di wilayah kanan, wilayah kiri Sukajaya. Jadi karena setiap tahun untuk memasukkan anak sekolah, jadi itunya kan pakai zonasi. Yang wilayah jalur Kiara Panak itu tidak ada SMA. Padahal lahan kami sudah siap. Jadi untuk itu mohon tahun yang akan datang bisa dianggarkan karena
setiap tahun para kepala desa ribut di tangan wali murid. Jadi tadi sudah dikatakan kepala desa Pasir Madang terutama mengenai masalah pendidikan. Yang jelas pendidikan SMA itu di wilayah Sukajaya cuma ada satu. Memang ada, walaupun bukan SMA, ada sekolah SMK. Tetapi walaupun ada SMK, kalau anak-anak sekolahnya tidak mau masuk ke SMK, jadi akhirnya tidak bersekolah. Jadi untuk itu mohon dicatat, jangan sampai kayak tadi Pasir Madang menyampaikan. Jadi lemen aya nang rapat teh masuk tenen. Jadi tolong setiap itu bila ada kesempatan tolong dimasukkan. Untuk lahan Pak sudah siap ada di wilayah desa Kiara Bandar. Cuma itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan hubungan kita di Aula Kecamatan Sukajaya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, semua yang hadir di sini, banyak setiap desa pasti adalah, walaupun tidak ada kepala desa pasti ada yang mewakili. Ini yang tadi dibacakan sama Bapak Sekcap, usulan-usulan ini sangat banyak. Padahal jangan terlalu banyak, yang penting tadi betul direalisasi. Karena apa? Setiap muslempa tiap tahun lah semua kepala desa usul inilah itulah, apalagi tadi ada yang kurang usul lagi, jangan pun yang kurang yang ini juga tadi yang udah tertera ini di sini ini belum tentu. Nah, jangan terlalu banyak-banyak yang tadi kata Pak Lurah Pasir Madang prioritas lah. Nah, apalagi itu ibu bapak yang saya hormati banggakan, tadi jalan desa Pasir Madang Cisarua itu ini udah melebihi dari Bang Toy. Kami setiap ada musrembang selalu musulin, tapi ya ujung-ujungnya disebut percuma masih lagi musrembang. Statusnya bingung, ibu bapak itu tahu jalan apa lah gitu ya. Kami usul ke PT itu di kita CSR-nya nggak ada, PT-nya cuma ngaku doang, jalan berdoa terus terang, bu pak. Alhamdulillah mau mobilnya karena ibu camat tuh harus hari itu bu. Ya. Maka dari itu saya tidak akan banyak usulan. Yang satu itu untuk status jalan kabupaten, yang Cisarua Pasir Madang. Apalagi yang jauh usulan kalau dari Pasir Madang, Cisarua, Cileusa nyambung ke batas Banten, yang satu lagi sebelah ini itu kami udah usulkan lagi. Apa saya bilang udah melebihi Bang Toy, udah 5 kali Pak nah, usulan ini. Tapi mudah-mudahan di tahun sekarang kita semua bareng-bareng, tadi betul kata Pak Jarwan Cep Cibarani, ulah dituna dulu palang lah ya, udah ingin bawa si pohon katanya. Coba mungkin nanti kalau misalnya Bapak di kabupaten ada misalnya rapat inilah, tolonglah di Sukajaya diprioritasin itu. Dan yang satu lagi betul, kami setiap kegiatan musrembang itu untuk sekolah kami ngusulin, tapi itulah kadang-kadang banyak tadi na ieu mah aya, tadi dibacakeun kenyataan mah tidak ada. Pikir-pikir mah naon Pak musrembang singkatan naon gua gitu ya. Cuk aneh. Tapi ayo bareng-bareng kita kawal, kita usulin kepada pemangku kebijakan yang ada di kabupaten, mudah-mudahan segala naon diusulkan, apa yang diusulkan sama kita, mudah-mudahan kita terlaksana ya. Dan selanjutnya
ibu, bapak, yang semua ada di sini, kadang-kadang mohon maaf BPD semuanya lah, kadang-kadang mah kepada kepala desa semua sujon itu anggaran tadi dibacain inilah itulah itu gede oge kali-kali kami tanya no barengan tanya tuh ini buat ya bu ya sedang kiloan banyak orang setiap desa ibu bapak, maka dari itu tolong kami semua kepala desa yang prioritas saja ya. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kades dilanjut. Kayak traktor itu ya, ada lampu penerang. Tapi setiap berapa musibah mengajukan, tapi sampai detik sekarang belum ada ya. Kami sebenarnya pertanyaan masyarakat itu ya. Kampung Suren, Kampung Cimbang, tiap kampung kami masukkan, tapi belum pernah dijawab gitu ya. Bukan yang datang 3 kabupaten. Tapi kalau kelihatan di anggaran-anggaran ya jelas banyak yang hadir ya. Anggaran ratusan juta ya kelihatan, 500 juta, 200 juta itu jelas yang ada di sini wah. Anggaran yang masuk ke desa yang jelas besar lah gitu ya. Tapi kadang-kadang kan nggak masuk ke desa. Kadang-kadang masuk sekalinya di ACC yang pihak ketiga kadang-kadang ya. Tapi jelas itu pihak ketiga. Gitu. Kadang-kadang pihak ketiga juga kalau ngebangun nggak datang ke desa kan gitu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya SMP yang kami ajukan udah 2 kali dibangun ya udah masuk. Tapi kelihatan itu bukan masuk desa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih juga ya tiap tahun ada ya. Cuman kadang-kadang masyarakatnya yang disorot kepada desa bangun ini padahal tidak datang ke desa gitu ya. Karena pihak ketiga kayak Kampung Suren gitu ya kan tahun kemarin kita PT di Kampung Sidoker ya. Alhamdulillah SMP. Cuma sekarang yang tahun sekarang ya mudah-mudahan SMP karena itu menyangkut ini ya menyangkut murid ya banyak muridnya. Kalau di sekolah SMP 1 kan muridnya 500 lebih. Itu yang satu yang di tingkat itu udah bisa dipakai gitu ya, udah bisa dipakai. Kalau kalian pasang dipakai takut roboh gitu ya, menjabut nyawa lah gitu ya. Mudah-mudahan kayak SDN Semeja 1 sama SDN Ciputih mudah-mudahan tahun 2006 bisa bangun lah gitu ya. Gitu. Jadi pengajuan-pengajuan yang masuk ke kabupaten ya yang bukan kayak Dede gitu ya. Mudah-mudahan walaupun berapa titik itu ya tiap desa dah dikasih lah gitu ya. Soalnya benar kata-kata Pak Jarod cek gitu ya. Pengajuan dari mana? Dari Cilapena, dari camat Pak ya, dan camat Pak Ibing ya. Itu pengajuan udah ada. Bahkan sampai tangan semua pengen dicor. Tapi sampai sekarang kan belum ya. Mudah-mudahan tahun 2026 ya kebangun lah gitu ya. Karena di Kecamatan Surabaya pasca bencana ya. Sebetulnya tapi tidak mengurangi sahabat saya kepada para tamu undangan. Terima kasih. Izin sebetulnya sudah berjanji dan sama ucapan sama tidak ada usul ya. Nah, ini rekan-rekan yang berusul. Pertama tadi menyikapi dari Pak Sekcam bahwa
Desa Jaraharja memang kemarin sudah ada usulan beberapa usulan, cuman dikembalikan jadi tidak masuk. Memang keluhan dari kami 11 desa, saya sendiri khusus Desa Jaraharja mungkin sudah ke-6 kalinya mengikuti musrembang tingkat kecamatan. Mungkin dalam hati sama dengan kepala desa yang lain, Pak ya. Jadi apalagi kemarin Pak Musrembang sudah dibicarakan ada 16 triliun bagi-bagi per desa sekian triliun miliar ya, 16 miliar. Jadi satu desa 1,4 jadi ya. Tapi saya udah 6 tahun memang belum ada yang menghasilkan 6 tahun sekarang 6 baca 6 tahun. Jadi berangkat dari Musrembang kecamatan belum hasil Pak, belum ada, kecuali dari dana desa Samisade Bangkrop itu juga. Apakah ini kita hanya kumpul-kumpul ya sama tadi kepala desa dan apalagi Pak Silmanang ya udah sekian tahun katanya ya, jadi sama. Dalam hati saya ya dari Desa Jaraharja segini satu saja Bu ya Pak, dari kabupaten, ketika ada bagi-bagi berangkat satu desa adalah ciri pembangunan untuk di desa masing-masing. Karena mungkin kelemahan dari kami itu mungkin dari ajuan ya minimal 1 titik aja misalkan ya adalah buat Musrembang tanda ciri untuk desanya masing-masing. Karena kalau menyikapi tadi yang dibacakan oleh Bapak Sekja, malu saya desa yang lain ini yang tidak jarang hadir nih Kiara Sari tapi berkatnya banyak Pak. Itu loh ya, kami yang sering nggak dapat ya. Sebetulnya malu ini sudah mengingkari perjanjian sama Bu Camat itu ya Pak. Sebetulnya malu karena udah perjanjian jangan usul. Tapi ini dari rekan-rekan memang kalau tidak usul nanti dikatakan tidak bisa bicara di atas forum yang ramai ini. Ini menjalankan tugas saja lah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya menanggapi untuk saya sendiri juga Pak. Jadi masalah Musrembang tahun 2024 dengan Musrembang tahun 2025 ya. Secara saya pribadi saya menanggapi emang seperti yang disampaikan dari rekan-rekan bahwa Musrembang 2025 lebih baik daripada Musrembang 2024. Tadi semua sudah disampaikan rekan-rekan saya bahwa banyak teman-teman saya ada yang tidak terrealisasi, malahan ada yang tidak dapat karena Musrembangnya itu emang kurang baik Pak ya. Jadi Musrembang 2024 sudah kita lupakan, lebih baik kita awal dari 2025 di mana 2025 itu Musrembangnya karena gini, Pagu kecamatan punya Pagu nih Pak 15,7 miliar. Jadi kita kesepakatan 11 desa itu dibagi 11 desa, jadi dapatnya 1,4. Dari 1,4 itu kita kan punya kebijakan masing-masing kepala desa mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas. Jadi yang sekarang yang 2024 bisa terserap oleh desa masing-masing, bisa terjawab. Yang jadi permasalahannya pertanyaan saya gini Pak, untuk Pagu 15,7 itu bisa terrealisasi apa hanya ngomong doang gitu Pak. Jadi yang 15,7 itu harus ya gitu, nanti kan harus tahu, harus ada laporan transparansi katanya sekarang, harus ada terbukaan. Jadi 15,7 itu terserap apa enggak. Terus yang kedua, apa dana apa untuk kecamatan Sukajaya itu terbatas apa tidak terbatas? Kalau tidak terbatas berarti semua ajuan yang disampaikan masing-masing desa bisa direalisasi untuk tahun berikutnya. Itu Pak yang saya sampaikan. Mewakili daripada pemerintah daerah, dari staf ahli kabupaten, dan pemerintah daerah yang saya hormati dan yang saya banggakan bersama, alhamdulillah yang sudah memfasilitasi
dengan adanya kegiatan rapat musyawarah tingkat kecamatan perencanaan pembangunan tahun 2026. Yang saya hormati teman-teman kepala desa, dinas instansi yang lainnya, mungkin mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan dari saya bagi para tamu undangan. Alhamdulillah sudah bisa hadir bagi peserta mendukung adanya program perencanaan musyawarah pembangunan tahun 2025 untuk 2026. Pertama-tama saya secara pribadi maupun secara pemerintah desa mohon maaf bukan memperlambat waktu dengan tadi apa yang disampaikan sebenarnya sudah cukup. Pemaparan dari awal termasuk sampai penyampaian usulan daripada teman-teman kepala desa itu sudah mewakili daripada kebutuhan yang ada di wilayah Kecamatan Sukajaya. Bahkan sudah menjadi kesepakatan pembahasan di Pramusrem ini membahas panggung anggaran untuk 2026 di 15,sekian. Bahkan hasil kesepakatan alhamdulillah semua juga tidak kekeh keinginan masing-masing, keegoan masing-masing. Kita bikin kesepakatan karena Sukajaya itu ada 11 desa. Terdiri daripada 11 desa, kami itu dibagi karena kebutuhannya itu sama. Dari 11 desa kemungkinan masuk di situ ada poin-poin skala prioritas untuk menjawab pendidikan, infrastruktur ataupun yang lainnya. Mohon maaf mungkin saya tidak secara pemaparan secara menyeluruh karena kalau usulan tadi sudah disampaikan dari Pak Sepang, alhamdulillah sama Pak Secam. Hanya menambahkan saja dari semua usulan yang tadi disampaikan dan sudah masuk dalam catatan hasil Pramusrembang. Mohon maaf, ini semua kembali ke kebijakan anggaran, Pak. Karena dari 15,sekian apa yang diusulkan terjawab dan tidaknya, terrealisasi dan tidaknya itu kembali ke anggaran. Perlu kita pikirkan dan memang perlu diperjuangkan. Kami juga perlu bantuan daripada bapak-bapak termasuk yang mewakili daripada hasil musyawarah tingkat kecamatan. Hanya satu poin Pak, dari beberapa usulan kami hanya minta panggung kecamatan itu, karena itu hanya salah satu yang bisa menjawab apa saja yang memang diusulkan, menjawab tentang usulan infrastruktur, dinas instansi yang lainnya, tentang kebutuhan pendidikan, kesehatan, pertanian, ataupun di dalam sektor-sektor yang lainnya, termasuk ada kebutuhan unsur olahraga, sarana olahraga, kepemudaan ataupun yang lainnya. Apa saja yang tadi disampaikan di dalam masuk pembahasan secara menyeluruh itu kembali ke anggaran. Jadi cukup hanya satu poin, apa yang tadi menjadikan salah satu pembahasan undang-undang dari teman-teman kepala desa, mohon minta dilirik dan diperhatikan untuk penambahan anggaran panggung tingkat kecamatan. Itu sudah dengan hasil musyawarah mufakat hampir 50% kependidikan, kependidikan untuk di beberapa titik ada yang memang desa tidak mengusulkan, tapi saya bisa mewakili karena kalau berbicara tentang skala prioritas kecamatan Sukajaya di setiap sektor itu semua prioritas. Jadi kami itu tidak ujung-ujung karena pembahasan panggung tingkat kecamatan tadi di angka 15, sekian itu sudah masuk di dalam hasil musyawarah. Tapi hari ini mumpung ada kesempatan sebenarnya itu bukan tidak mungkin Bu, izin kami juga minta solusi, tidak ujung-ujung minta tambahan anggaran.
Jadi ada historis sejarah ujung-ujung kita taman anggaran. Kenapa? Kecamatan Sukajaya awal 2020 itu porak-poranda kebencanaan. Jadi ada beberapa link sektor, dari mulai pendidikan, infrastruktur, termasuk pertanian, dan leading sektor yang lain itu semua hampir rata hancur, rusak berat, tidak ada rusak ringan. Makanya masuk tadi kami juga sadar diri dengan 15, sekian, tapi dengan dasar alasannya itu sebenarnya itu bisa berjalan yang sudah terbangunkan tahun-tahun sebelumnya, apalagi sebelum bencana. Dan desa juga, kenapa tadi penyampaian dari teman-teman kepala desa usulan peningkatan kapasitas dari jalan desa menjadi jalan kabupaten, dan ada jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Kenapa? Banyak dasar alasannya karena itu tidak tercover oleh anggaran APBD. Usulan itu dari tahun sebelumnya Pasir Madang, Cisarua sampai Cilengsa. Lingkar itu 18, kalau lingkar itu memang sebagian sudah tercover oleh anggaran APBD. Yang tiap tahun dari anggaran 1 miliar itu berkelanjutan. Terus jangankan peningkatan jalan desa ke jalan kabupaten, yang sudah terekam jalan kabupaten aja lingkar Pasir Madang Kirapana itu sudah tidak 3 angkatan, 3 berkelanjutan. Ini masih ada sisa kurang lebih di angka 3,9 kilo yang dulu dibangun pakai anggaran melalui TMMD. Jadi dalam satu titik aja, satu contoh itu belum tercover, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Makanya tadi saya sebenarnya tidak panjang lebar, hanya mengutip dari teman-teman kepala desa. Makanya kenapa dasar alasan kita minta penambahan anggaran? Kalau tidak ditambah anggaran Pak, berkelanjutan dari 40 kecamatan, mau kapan Sukajaya majunya? Bahkan bukan hanya di sektor kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang lainnya. Tadinya mudah-mudahan hari ini ada undangan termasuk dari Banggar hadir biar mereka mendengar. Jadi kami keluhan antara minta solusi itu bukan termasuk hanya dari Bapak staf ahli yang mewakili dari Bapeda, tapi ada instansi ataupun pihak yang lain juga yang bisa mendengar, menampung aspirasi daripada penyampaian teman-teman kepala desa dari tiap desa. Terus jangankan yang lainnya, bahkan kami harap ini bukan melencengkan yang lain. Sukajaya terdiri daripada 11 desa, ini masuk tapal batas, ada 4 tapal batas. Batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, dan batas provinsi. Itu sudah bisa dibayangkan, bisa tertinggal kalau memang dilihat dari pagu yang ada, hanya bisa. Kami juga tidak ini kemarin, kenapa pemerataan kami sudah lakukan, mana yang masuk skala prioritas, padahal semua skala prioritas hampir 50% itu pendidikan, karena itu masuk di dalam kebutuhan. Padahal dengan berjalannya waktu banyak permasalahan-permasalahan di Sukajaya, tentang masalah di bidang pendidikan, tentang ini kena zonasi tadi yang sudah disampaikan, saya tidak kata tadi sudah dibahas. Kenapa mengarah ke penambahan anggaran dengan dasar alasannya itu awal 2020 itu porak-poranda kebencanaan. Jadi gimana mau mengejar percepatan pembangunan daerah? Karena gini lah, kalau memang Sukajaya sudah terbangun, itu bisa menjadikan penciri Pak. Penciri bahwa Kabupaten Bogor yang dianggap luas itu tetap berarti termonitor dari 40 kecamatan tadi, dari beberapa usulan. Terus untuk selanjutnya penambahan kami juga butuh, maupun di sini ada perwakilan dari Pak Polsek dan Pak Ramil, tolong juga diperhatikan. Ini kami butuh peningkatan keamanan ketertiban. Salah satunya apa? 11 desa kami butuh ada sektor minimal di sini subsektor bisa mengcover kebutuhan dengan pelayanan ketika memang ada pelaporan dari warga dan sekitarnya, termasuk posmi. Untuk selanjutnya bisa nanti diusulkan secara bertahap setelah subsektor ataupun posmil, bisa selanjutnya itu secara bertahap ini menjadi koramil ataupun polsek. Tujuannya apa? Supaya bisa
mengcover apa yang memang disampaikan, bukan hanya sekedar mengusulkan infrastruktur dan yang lainnya, sarana pendidikan, kesehatan ataupun pertanian, tapi semua supaya bisa tercover. Kenapa yang kami sampaikan itu masuk di dalam kebutuhan warga Kecamatan Sukajaya yang mewakili menyampaikan melalui teman-teman kepala desa terdiri daripada 11 desa. Begitu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang lain untuk menambahkan, mangga. Kita ada di kaki Gunung Halimun kalau tidak salah ya, dan itu sangat sekali, sangat berat bagi semua warga. Yang ketiga, kaget saya Pak, kalau dulu saya di Kabindiknya, permasalahan yang SMA, SLTA masih dibawa oleh kabupaten, saya yakin bisa terselesaikan. Tetapi karena kewenangan SMA, SMK itu sudah ada di provinsi, Pak Camat tadi laporan yang bisa tercover dengan zonasi. Ini teman-teman dari media juga saya minta dibantu ya, minta dibantu nih untuk menyambungkan ke provinsi. Zonasi itu salah satu permasalahan yang memang kotak Pandoranya harus kita buka. Beberapa hal yang harus diperbaiki, kemungkinan zonasi juga tahun ini untuk anak-anak kita akan hilang. Saya milih maneh jadi kades, wayana bantuan masa masyarakat ente hayang ke SMA ya begitu bisa, benar apa ya? Kofadi selalu ada di posisi yang sangat dilematis suara para desa. Yang berikutnya, pagu indikatif. Ini berbeda nih, nanti yang boleh jawab. Saya juga kalau tidak Pak Camat, maaf Pak Kades mana tadi yang kira panak ya SD izin, saya sengaja dituliskan di HP supaya kalau ditulisan di kertas bawa ke rumah hilang Pak. Kalau di sini bisa saya baca ulang, bisa saya transfer. Ini saya juga langsung bertanya ke Sekretaris Dinas Pendidikan. Ada SD yang tahun 2017 mengajukan rehab dan rehabilitasi KB. Maka Pak, lagi saya tanyakan ke Sarpras. Artinya begini teman-teman, Bapak dan Ibu. Ya, saya sangat memahami psikologis bapak-bapak dari kepala desa. Dan saya juga sama. Buat apa saya hadir ke Musrembang jauh-jauh ke Sukajaya? Hari ujung-ujungnya golnya tidak ada, eksekusinya tidak ada. Yang kita harapkan adalah bagaimana eksekusinya. PR kedua ya menjadi jawaban Bu Eti. Yang ketiga tadi saya nanya ke Bu Camat, Bu, pagu indikatifnya berapa? 15,7. Caranya apa? Dari 15,7 processingnya adalah supaya ada equal dan equity, ada kesamarataan dan keteradilan. Saya berharap keputusan Pak Bu Camat ke teman-teman di Palembang bagaimana kita bagi secara rata katanya. Oke, menjadi skala prioritas seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. Enggak Bu, kita tidak boleh tidak bisa intervensi baik kami maupun dari Bapeda. Kami mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari desa. Itu satu Pak. Kedua, lihat di 2025 apakah ini terrealisasi atau tidak. Sama Pak Jarod tadi bilang udah ombruk ujung-ujung orang capek seremonial doang. Sepakat Pak, saya juga nggak mau kalau kayak begini aja ya. Artinya dari sekarang ini berarti Bapak juga menjadi bahan masukan kita. Saya mengusulkan verifikasi dari Ibu, validasi validasi berarti Ibu eksekutor dinas terkait. Misalkan usulan pagu indikatif dari kecamatan untuk pendidikan, misalkan SD Kiara Pandak 1 misal 200 juta masuk validasi sama Ibu ya, lalu eksekusi oleh dinas pengampunya, dinas pendidikan. Terus saya juga nanya ke Ibu, kalau pagu indikatif kalau seandainya sudah masuk di SPD desa, lalu setelah masuk ke dinas terkait karena ada pos bijur misalkan, bisa dicoret nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Berarti kalau pagu indikatif adalah hak dari kecamatan yang bersangkutan yang diusulkan oleh desa masing-masing. Sangat tidak mungkin kalau yang sudah diusulkan oleh teman-teman dari desa
kecamatan menggunakan pagu indikator PO 15,7 itu hilang. Kalaupun ini toh terjadi, sama seperti Bapak tadi, dibangunkan bangunannya karena pada saat kemarin kita tidak menyimpan arsip atau kita sudah paham, mereka tidak lapor diri, ya kan? Seakan-akan ya mah dia turun di langit begitunya. Saya yakin, saya berharap bapak-bapak sebagai kontrol juga, kalau ada bangunan dari sini, ini loh yang kami ajukan. Anda dapat dari pihak ketiga, udah nih teman-teman yang di pihak ketiga, ini yang kami ajukan. Setidak-tidaknya keluhan dari teman-teman kepala desa pada saat ini yang ke-6 saya musrenbang, ke-7 musrenbang, rata-rata keluhan dari teman-teman kepala desa adalah sama seperti Bapak. Telapor, dan kita tidak berharap apa-apa, Pak. Komunikasi dan koordinasi adalah hal yang sangat penting, apalagi ini anggarannya adalah anggaran negara. Dayana naon kepala desa ditanyakan, ya Pak ya, ada permasalahan, misalkan ini urugannya tengah jalan, ngeganggu masyarakat tuh komplain, maka ada yang kena. Saya sangat sepakat. Oleh karena itu, saya sangat sepakat dengan Pak Kades. 2025 akan kita kawal, tapi mohon Pak menjadi pointer di tempat Bapak. Oh, ini saya mengusulkan desa saya, Desa Sukajaya 15 untuk 2026 bisa hiji-hiji tah bangunan kita ini kan. Tapi kalau saya tanya tadi, Bu, punten, pagu indikatif, saya sekali lagi nanya, pagu indikatif yang menjadi hak kecamatan ketika masuk ke leading sektor, misalkan dinas kesehatan, BPBD dan seterusnya, seandainya di program ini ada, ini yang akan realisasi 2025 ini. Nah, di sini diusulan, lalu tidak terrealisasi, apakah jadi silpa atau dialihkan? Kan nggak boleh, harus menjadi hak kecamatan. Oke, baik, sama-sama kita kawal. Nanti yang ini juga tetap akan saya bawa. Setiap usulan saya laporan ke Bupati, ya karena saya tugaskan oleh beliau. Ini laporannya, teman-teman. Ada evaluasi di 2024 kemarin mengajukan anggaran ke 2025 diaju. Jadi kepala desa ini kemungkinan saya bilang 2026 kalau ada musrenbang lagi karena tidak terrealisasi, bayarnya harus datang. Itu Pak ya. Saya sepakat ini dengan Bapak. Pertanyaan yang pertama, tapi nanti saya akan menjawab juga yang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Kades. Yang untuk penentuan pagu adalah berdasarkan luas wilayah. Pertama, jumlah penduduk, seperti itu. Jadi setiap masing-masing kecamatan itu pastinya berbeda-beda. Ada yang memang sampai ada yang Gunung Putri yang PDRB-nya tinggi tapi dia dapat pagunya juga nggak terlalu tinggi gitu. Dia juga protes padahal PAD saya tinggi, kenapa pagunya segitu. Jadi kita tentukan berdasarkan jumlah penduduk kemudian luas wilayah, kita rumuskan seperti itu sehingga muncullah angka-angka yang Bapak Ibu tahu ya. Kita buat rasionya seperti itu biar nantinya juga ada pemerataan seperti itu. Nah, baik, itu yang pertama. Tadi disampaikan sudah beberapa hal oleh Pak Staf Ahli yang memang semua pada saat musrenbang menanyakan itu, kenapa sih musrenbang seperti ini, usulan kita tidak masuk. Kita benahi sekarang gitu. Kemarin kita tadi sudah lupakan, kita benahi, jangan sampai nanti saling menyalahkan. Yang pertama adalah dari mulai perencanaan dari mulai desa. Yang tadi jangan sampai semua masukin, betul, prioritaskan yang mana yang akan dimasukkan karena pagu itu terbatas gitu. Jangan sampai nanti semua dimasukkanlah anggarannya 50 juta padahal itu mungkin SHT-nya 100 juta. Itu nanti di perangkat daerah nanti coret.
mau ditambahin pakai uang apa. Nah, itu salah satu yang mungkin usulan Bapak itu tidak masuk ke perangkat daerah. Gitu. Jadi kita harus memperbaiki mulai dari sekarang prioritas dan pagunya harus saling koordinasi ya ke dinas-dinas terkait. Misalnya ini satu RKB ruang kelas baru itu berapa sih anggarannya? Jangan sampai asal-asalan masukin pagu gitu. Ya, pasti ini itu akan hilang. Tahapannya akan panjang gitu ya. Setelah desa menginput di SIPD itu akan divalidasi oleh kami Bapeda. Kemudian nanti kecamatan akan memilah sesuai dengan berita acara. Berita acaranya yang sekarang ini pilihannya yang mana, nggak semua usulan dari desa itu masuk. Itu akan sesuai dengan berita acara. Kemudian nanti ada tahapan selanjutnya adalah forum perangkat daerah. Nah, forum itu diadakan ngedeks khususnya bagi perangkat daerah yang memang banyak usulannya seperti Dinas Pendidikan, PUPR seperti itu. Nah, dari Dinas Pendidikan PUPR itu mulailah ngedeks. Misalnya Dinas Pendidikan akan ditanya tuh, yang diundang adalah kasih Penkes atau kasih Ekbang. Ditanya ini betul, misalnya RKB atau toilet pembangunan ada enggak lahannya seperti itu. Jangan sampai mengajukan pada saat kita eksekusi lahannya enggak ada, itu menjadi silpa. Nah, itu harus betul-betul dilihat. Misalnya RKB, bukan RKB, ini rehab. Banyak yang memang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Makanya kami Bapeda memang tiap tahun kita survei ke lapangan untuk memastikan apakah betul usulan berdasarkan dengan kenyataan kondisi di lapangan seperti itu. Nah, hal-hal itu tahapannya panjang gitu. Kemudian nanti kok hilang, udah di SKPD udah nyampe nih, kenapa hilang? Nah, ini yang kita memang tidak inginkan. Ada beberapa hal di Pemda itu akan ada pengurangan, misalnya pengurangan yang kita tidak inginkan, misalnya ada mandatori dari pusat, dari presiden gitu, yang seperti sekarang ada MBG tiba-tiba harus memangkas banyak anggaran, itu akan sendirinya juga beberapa usulan atau kegiatan akan terpangkas, baik dari usulan musrembang maupun teknokratik yang perangkat daerah usulkan sendiri gitu berdasarkan prioritas yang mereka sudah rencanakan seperti itu. Nah, itu yang memang nantinya kita harus kawal juga. Pada saat ini nih, tadi saya juga melihat kok banyak banget nih yang diberitaacarakan sudah sesuai belum dengan SHT-nya. Jangan sampai nanti pagu indikatifnya 17 miliar yang diusulkan pas dihitung-hitung oleh perangkat daerah lebih dari itu. Kalau perangkat daerahnya baik ya udah nanti kita tambahin oleh teknokratik. Tapi kalau perangkat daerah, aduh saya juga nggak punya anggaran, ya udah dihapus aja, kan sayang uang itu. Seperti itu ya. Nanti kita perbaiki tahun demi tahun. Mudah-mudahan ini tidak hanya ya seperti ini yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya, kami juga dari Bapeda tidak ingin seperti itu, karena ini memang musrembang ini merupakan arahan dan memang dari Mendagrinya kita harus melaksanakan ini. Harusnya sih ini menjadi hasilnya baik gitu, karena di SIPD juga kita harus memasukkan SIPD itu sekarang sudah dipantau oleh KPK. Jadi kita juga tidak mau injek gitu ya, maksudnya usulan-usulan yang masuk pada saat sudah ditutup SPD itu tidak bisa juga seperti itu ya. Nah, yang tadi kecamatan juga tidak bisa mereka menginput sekarang ini karena itu waktunya sudah ditutup, dan juga hanya untuk memvalidasi kecamatan, memvalidasi yang tadi berita acara, yang lainnya akan dibuang gitu usulan-usulan dari Bapak Ibu. Nanti jangan sampai nanti saya usulin ini gitu. Nah, nanti diperhatikan lagi berita acaranya yang Bapak Ibu usulkan itu yang mana yang masuk ke berita acara. Berarti yang lainnya, berarti sisanya itu tidak masuk gitu ya, untuk menjadi usulan nanti ke perangkat daerah seperti itu. Yang kedua itu, yang ketiga untuk SMA tahun 2023 kebetulan saya sendiri yang menyusun surat ke gubernur untuk usulan SMA. Yang kemarin itu baru 10 kecamatan yang kami usulkan ke gubernur untuk dibangun SMA.
Karena gubernur ataupun provinsi itu hanya mau gitu kalau misalnya lahannya sudah clean and clear gitu, sudah ada lahan, sertifikatnya sudah ada. Kemarin juga kami di Kemang itu clear, tapi belum clean. Maksudnya sertifikatnya belum sah masuk ke Kabupaten Bogor dari yang pasos-pasung itu. Nah, diharapkan kalau misalnya mau usulan seperti itu, kita sudah punya lahan. Nah, itu paling enak dieksekusi oleh provinsi. Sudah ada, mereka langsung gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya di sini ada lahan untuk SMA, nanti betul diajukan ke Bupati, nanti akan turun ke Setda maupun turun kita ke Bapeda, akan kami usulkan ke gubernur lanjutan atau tambahan dari yang kemarin 10 kecamatan yang kami usulkan seperti itu. Kemudian yang sekolah-sekolah saya juga Pak dari sebelumnya juga dari Dinas Pendidikan, Bapak keluar saya masuk ke Dinas Pendidikan. Jadi paham betul di Sukajaya itu rata-rata lama sekolahnya paling rendah di 40 kecamatan. Nah ini yang menjadi PR, harusnya menjadi prioritas. Kecamatan itu harus tahu mana permasalahan, mana potensi dari kecamatan itu, sehingga yang mana yang mau diprioritaskan itu sudah tahu. Nah sekarang pendidikan itu rendah mau seperti apa? Rata-rata lama sekolahnya rendah mau seperti apa? Mudah-mudahan di perangkat desanya yang masih lulusan SD bisa diikutsertakan ke paket ABC. Mudah-mudahan didorong seperti itu ya Pak. Walaupun sudah sepuh, karena itu akan dihitung oleh BPS itu umur 25 tahun ke atas. Kenapa rata-rata lama sekolah di Sukajaya juga rendah? Mungkin seperti itu. Yang sepuh-sepuh kan nggak mungkin ya untuk sekolah lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang perangkat desa maupun misalnya UMKM yang ijazahnya masih SD didorong untuk mengikuti paket ABC. Itu gratis. Kita juga mempunyai program di Dinas Pendidikan untuk membantu membayarkan yang 25 tahun ke atas, karena yang dibayarkan itu yang 22 tahun ke bawah oleh pusat seperti itu. Nah rata-rata lama sekolah rendah, harapan lama sekolah rendah juga Sukajaya PR-nya itu ya. Kemudian harapan hidup juga lumayan tiga besar dari bawah. Ini banyak PR-nya ini untuk Sukajaya ya, saya melihat seperti itu. Mudah-mudahan bisa tahu prioritasnya. Jadinya kami juga akan dorong, mudah-mudahan tidak lagi ada hal-hal yang Bapak Ibu kecewa seperti itu, kita sama-sama memperbaiki diri juga. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti ada sesi foto bersama sebagai dokumentasi. UPT Pertanian ya. Di Lumajang. Foto bersama seluruh peserta. Oke, selanjutnya background. Reporter Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.